Oke, sebelum kita mulai, saya sekali lagi mau mengingatkan untuk retreat online. Jadi GKY Pluit mengadakan acara retreat online Jumat Agung dari tanggal 29 Maret hingga 2 April 2021 agar setiap jemaat bisa mengalami kebangunan rohani. Retreat online ini sudah ditampilkan. Retreat online ini berjudul Alone with God dari 29 Maret sampai 2 April. Halo. Ibadah Jumat Agung. Ini siapa? Dan ibadah Paskah 4 April 2021. Nah, setiap pagi pukul 7 nanti panitia akan membagikan saat teduh pribadi di WA Group, dan pada pukul 12.30 ada live talk show di YouTube atau Instagram GKY Pluit. Nah, ini pembicaranya 29 Maret GI Rainer, 30 Maret GI Laumi, 31 Maret ada GI Tommy Cendana, 1 April ada GI Julius, dan malamnya nanti ada night worship dan break dan group meeting di Zoom jam 7 malam. Dan tanggal-tanggalnya dan pembicaranya Bapak Ibu bisa lihat 29 Maret Pendeta Rahmiati, 30 Maret Pendeta Beni Solihin, 31 Maret Pendeta Erwin Sutanto, dan 1 April Pendeta Yimin Husin. Dan 2 Aprilnya ibadah Jumat Agung akan dipimpin pembicara LGI Freddy Liao. Oke, kita langsung saja masuk ke tema kita malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Yakub Susabda, PhD. Mungkin buat kita semua sudah tidak asing lagi ya Pak Yakub. Beliau sudah sering kita dengar khotbahnya di mimbar gereja maupun di channel-channel YouTube. Beliau sendiri adalah pendiri dan Dewan Pembina dan Penyantun STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil Indonesia. Beliau belajar psikologi dan konseling di beberapa sekolah di Amerika dan mendapatkan gelar PhD dari Yola University La Mirada. Selamat malam Pak Yakub. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Yakub atas waktunya malam hari ini. Kita langsung bincang-bincang dengan Pak Yakub. Tema kita malam hari ini adalah bagaimana mungkin kita menyembah Allah yang aneh itu. Pertama-tama saya ingin garis bawahi dulu kata Allah yang aneh. Maksudnya apa nih Pak, Allah yang aneh itu? Apakah Allah itu aneh? Apakah untuk semua manusia, termasuk kita orang Kristen juga merasa Allah itu aneh? Bagaimana Pak Yakub? Sebetulnya istilah itu sendiri kan munculnya kan mendadak saja pada saat panitia itu meminta kepada saya dan menyebutkan istilah seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi saya sendiri tidak pernah sebetulnya selama ini menyebut Allah saya yang kita percaya itu Allah yang aneh. Cuma kalau bicara mengenai aneh, istilah itu harus dibedakan. Ini bukan, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan weird, something yang aneh, yang ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi ini adalah unusual. Ya, sesuatu yang unusual. Oleh karena apa? Oleh karena ya kita adalah orang berdosa dan sendirinya kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sebetulnya maha dalam segala-galanya. Jadi dia disebutkan oleh seorang teolog itu sebagai holy other. Holy itu W-H-O-L-L-Y. Ya, completely something yang different. Ya, kalau kita perhatikan, memang dia adalah summum bonum, itu istilah teologi ya. Jadi kebaikan yang sempurna. Ya, manusia yang berdosa mau berinteraksi mengenal kebaikan yang sempurna, ya tidak mungkin bisa. Makanya di dalam Alkitab disebutkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang yang percaya, bayangkan ya, tidak pernah muncul dari pikiran manusia dan memang tidak ada di dalam hati manusia. Jadi itulah sebabnya manusia selalu merasa aneh oleh karena sebetulnya tidak mempunyai modal apa-apa untuk mengenal dia. Nah inilah. Oke. Nah aneh sini kenapa sebenarnya kita bisa merasa aneh dan tidak match gitu ya? Padahal kan manusia juga dicipta dengan gambar dan rupa Allah gitu Pak Yakub. Ya, tetapi kan gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita mau perhatikan di dalam Yesaya pasal 59 misalnya, yang mencerahkan kamu dari Allah itu adalah dosamu. Jadi meskipun Allah bersama dengan kita pun, kita tidak pernah bisa mengenal dia. Oleh karena dosa selalu mencerahkan kita daripada dia.
Itu. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang keempat kan diingatkan bahwa semua manusia itu selalu ya ingin mencari kepuasan, kebutuhan sesuai dengan naturnya, yaitu tubuh darah dagingnya. Sehingga ya manusia selalu mencintai dunia ini. Padahal disebutkan dalam Yakobus pasal yang keempat, jikalau kamu mengasihi dunia, kamu musuhnya Allah. Yaitu. Jadi oleh karena dosa menyebabkan manusia tidak mungkin untuk bisa mengenal akan Allah. Oke. Dan bagaimana dengan kita yang orang-orang Kristen, Pak Yakub? Apakah fenomena maksudnya atau judul Allah aneh ini juga termasuk untuk kita orang-orang yang sudah diselamatkan juga kita merasa Allah itu aneh? Ya, oleh karena sebetulnya meskipun kita sudah diselamatkan, tetapi natur daripada dan anugerah keselamatan itu sendiri akan merupakan suatu misteri di mana 5 senses kita ini sebetulnya tidak bisa menyentuh apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Yang kadang-kadang disebutkan sebagai kelahiran baru, kadang-kadang disebutkan sebagai prevenient grace, dan Alkitab menyebutkan sebagai kasih karunia. Jadi kalaupun kita orang yang sudah menerima kasih karunia, meskipun kita mengklaim 100 kali, oleh karena memang Alkitab mengatakan bukan, bahwa jikalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, di dalam misalnya Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 31, ya kamu akan selamat. Tetapi anugerah keselamatan itu kan suatu misteri. Ya, misteri. Nah, oleh karena itulah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia ini mengerti akan kondisi kita yang memang tidak mungkin bisa mengerti kalau kita ini sudah dilahirbarukan. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus itu kemudian mencoba untuk menjelaskan bahwa oleh karena kasih karunia, oleh karena kelahiran baru, oleh karena prevenient grace, ya kan, kamu memang diselamatkan. Tapi bukan titik, koma, oleh iman. Nah, ini saya ulangi ya, ini kata-kata Paulus sendiri, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sebetulnya keselamatan itu manusia tidak bisa memahaminya. Oleh sebab itu, Allah memberikan anugerah kedua, yaitu iman. Nah, iman yang nanti akan menjembatani, sehingga manusia yang darah daging yang penuh dosa ini juga bisa mengalami dan bisa mengerti sungguh-sungguh dirinya sudah diselamatkan. Nah, tetapi iman ini suatu misteri lagi oleh karena harus dikerjakan. Jadi kerjanya bagaimana? Saudara, ada 2 hal yang kita perlu waspada. Yang pertama, ya kan di dalam ayat tadi, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu sebetulnya seorang bapak gereja yang namanya Agustinus itu sudah menjelaskan bahwa iman anugerah keselamatan itu diimplanted, ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita, ya kan? Tetapi ketika Luther membaca tulisan dari Agustinus, kalau anugerah keselamatan itu implanted, ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita, seharusnya dengan sendirinya kita diubahkan, meskipun pelan-pelan, seluruh tubuh kita makin lama makin serupa dengan Yesus Kristus, sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 29. Kan begitu. Tapi realitanya kan tidak. Sehingga Luther mengatakan, it is not implanted. Itu bukan ditanamkan, tetapi imputed. Ditanamkan, tapi plus dipertalikan. Itu Luther yang mengatakan. Dipertalikan dengan apa? Sengaja dipertalikan dengan setiap dosa yang ada di dalam tubuh darah daging kita. Jadi, sehingga Luther memakai istilah semper iustus et peccator. Itu artinya kita orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang semper, terus-menerus, ya kan? Juga pendosa. Ini aneh sekali. Makanya kalau disebutkan oleh Rasul Paulus, oleh karena kasih karunia kamu itu diselamatkan, lalu oleh iman. Jadi iman itu adalah hal yang Tuhan anugerahkan supaya kita mengkaitkan kasih karunia Allah yang sudah ada dalam tubuh darah daging kita dengan dosa-dosa. Nah, kita sebagai orang Kristen, ada yang sampai sudah 50 tahun jadi Kristen, tetap memelihara puluhan dosa yang tidak pernah hilang. Seperti misalnya 7 deadly sin,
dosa kesombongan, dosa keserakahan, dosa nafsu, dosa kemalasan, macam-macam. Itu kita terus simpan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mengerti bahwa itu seharusnya bisa kita matikan selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah kasih karunia sudah ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita. Nah, ini ajaibnya. Cuma harus sengaja kita kaitkan dengan setiap dosa. Kita harus mempunyai sesuatu plan supaya barangkali minggu depan dosa perzinahanku akan mati. Yaitu pada saat dosa perzinahanku, aku kaitkan dengan anugerah Allah yang besar yang sudah ditanamkan dalam hidupku ini. Nah, ini yang pertama, iman. Tapi iman itu juga punya peran yang kedua, yaitu iman itu dipakai sebagai anugerah Tuhan untuk supaya kita betul-betul bisa mengalami kasih karunia yang sudah hadir di dalam jiwa dan tubuh darah daging kita. Yaitu apa? Yaitu pada saat iman itu memakai spiritual means. Semua sarana rohani yang ada pada tubuh darah daging kita. Ya kan, sarana tubuh darah daging kita penuh dengan sarana rohani yang kita bisa pakai. Misalnya aja, you memakai otak mendengarkan khotbah itu fokus, memakai mata fokus, memakai telinga fokus. Nah, pada saat kamu memberikan otakmu, matamu, telingamu fokus mendengarkan firman Tuhan, saat itulah Tuhan akan mulai menghadirkan dirinya sehingga kamu mengalami yang namanya encountering with God. Mungkin yang kamu alami cuma 5 menit. Mungkin 10 menit, tetapi itu adalah pengalaman bahwa sungguh-sungguh kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, di dalam tubuh darah daging kita ini ada ratusan spiritual means. Ya kan? Misalnya Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga loh. Lalu orang kan tanya, gimana jadi seperti anak kecil? Oh, bisa. Oleh karena manusia sebetulnya bisa sekali untuk bisa menghidupkan jiwa childlikeness. Ini bukan childishness, tapi childlikeness. Nah, ini Daud itu mengerti. Di dalam Mazmur pasal 131, Daud sampai mengatakan, aku ini orang yang sombong, aku selalu tinggi hati. Aku tidak mau sombong, aku tidak mau tinggi hati. Tuhan, aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih. Ya, barangkali usianya itu 2 tahun yang duduk di bawah kaki mamahnya. Bayangin, Daud itu ngerti sekali bahwa dengan dia menghidupkan jiwa seperti anak kecil, terjadilah pengalaman encountering dengan Tuhan. Nah, saat itu dia akan mengalami mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin 1 jam, betapa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Jadi Tuhan akan mengatakan di dalam Yesaya bahwa aku adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi ingat, aku juga rela hadir loh di dalam apa? Hati orang yang broken and contrite. Hati orang yang patah, hati orang yang remuk. Nah, lalu kita tanya, bisa enggak kita membuat hati kita remuk? Bisa sekali. Oleh karena Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, sehingga kalau kita mau, you membaca firman Tuhan aja, Alkitab, you bisa meminta, Tuhan, aku tidak mau pikiranku dan perasaanku biasa-biasa aja. Oleh karena aku sebetulnya tidak berlayak. Tuhan tolong aku. Nah, dengan hati yang remuk itu, kita akan mengalami betapa keselamatan itu real. Nah, ini ratusan yang seperti ini, spiritual mean hadir di dalam tubuh darah daging kita. Jadi tadi Paulus kan mengatakan, bukan? Bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, fungsi yang kedua ini ajaib sekali. Oleh karena iman itu juga menolong kita untuk mengerti akan segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Seperti misalnya Tuhan firmankan, kamu, tubuhmu itu adalah rumah roh. Berarti Roh Kudus betul-betul hadir. Yesus itu betul-betul hadir. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dan ini mendekati akan saat kesengsaraan Kristus dan kematian Kristus yang kita sedang rayakan. Nah, ingat bukan, sebelum Kristus itu disalibkan, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan setiap kali kamu berhimpun, kamu ingat akan daku. Bahwa kamu itu berhimpun
oleh karena kematianku. Berarti kamu memecah roti dan kamu meminum anggur. Lah, apa itu? Saudara mungkin minggu yang lalu saudara melakukan perjamuan kudus tapi tidak mengerti. Oleh karena apa? Kadang-kadang kurang dijelaskan maknanya. Oleh karena apa? Oleh karena ini di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus sampai mengatakan, jikalau kamu tidak makan tubuhku, tidak minum darahku, ya kamu tidak menjadi bagian dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Lalu apa itu makan dan minum? Lah gereja yang besar sampai sekarang seperti gereja Katolik percaya yang namanya transubstansiasi. Transubstansiasi itu artinya pada saat roti dan anggur sudah dipersiapkan, itu sudah langsung sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebelum dimakan pun sudah darah, oleh karena sudah diberkati oleh imam. Jadi transubstannya bahannya diubahkan oleh Allah. Sehingga orang Katolik percaya bahwa tubuh darah daging Kristus itu nanti setiap tahun juga bisa dierek keliling kota. Tapi kita orang Reform tidak percaya. Bahwa orang Luther sampai mengatakan bukan transubstansiasi, tetapi konsubstansiasi. Itu berarti kalau Luther percaya pada saat tubuh dan darah Kristus tadi, roti dan anggur kita minum, begitu masuk di dalam diri kita, itu menjadi tubuh darah daging Kristus, menyatu dengan tubuh darah daging kita. Tapi kita orang Reform tidak percaya itu juga. Kita orang Reform percaya oleh karena Calvin mengajarkan yang baik. Bahwa tubuh darah daging Kristus itu kalau roti dan anggur cuma simbol. Jadi kalaupun nanti masuk di dalam tubuh kita, kita sudah makan dan minum, ya kan? Itu menjadinya darah daging itu di dalam iman. Jadi di dalam iman itulah. Nah, ini ada misteri, makanya disebutkan Allah itu Allah yang aneh sekali. Oleh karena apa? Oleh karena pada saat kita makan dan minum perjamuan, itu kehadiran tubuh darah daging di dalam iman menyatu dengan tubuh darah daging kita, sehingga kita mulai tanda petik boleh mengalami kehadiran Allah yang sesungguhnya, dan sehingga kita ini bisa juga melakukan apa yang Allah itu titipkan melalui hidup kita. Melalui mulut kita mengabarkan Injil, ya melalui tangan kita melakukan pelayanan, melalui pemikiran-pemikiran kita itu juga memuliakan Tuhan. Ya itulah, makanya seperti tadi, sebetulnya bagi orang yang percaya pun, itu tetap aneh jikalau tidak memahami akan realita bahwa Tuhan mengerti sebetulnya. Bahwa kita ini tidak bakal bisa mengerti, tidak bisa bakal mengalami akan anugerah Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan tanpa anugerah. Anugerah yang mula-mula Tuhan berikan adalah kasih karunia. Itu adalah kelahiran baru. Yaitu Allah yang hadir, yang menanamkan itu di dalam tubuh darah daging kita. Nah, itulah disebutkan sehingga jangan sampai kita sendiri akhirnya merasa Allah itu aneh. Oleh karena apa? Oleh karena sudah tidak aneh lagi menjadi bagian dari tubuh darah daging kita di dalam iman. Oke. Tadi Pak Yakub kan bilang sebetulnya ketika kita itu bisa gitu kan, ketika kita diselamatkan kita bisa menjadi anak kecil dan sebagainya. Tapi juga Pak Yakub bilang banyak orang yang sudah puluhan tahun menyimpan dosa dan sebagainya. Sebenarnya hal seperti ini kenapa ya Pak Yakub? Kan Tuhan mengatakan Yesus mengatakan kerajaan sorga itu seperti orang yang bukan harta terpendam lalu menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan itu. Kenapa ketika kita selamat kita nggak merasa ini yang paling berharga dan kita terus mengejar? Apa memang kita bukan manusia spiritual sehingga hal-hal pikiran kita ke hal-hal yang spiritual dan terus yang tadi Pak Yakub bilang kita terus mengejar dunia? Ya, oleh karena apa? Seperti tadi, kita tidak memakai anugerah iman yang sudah dianugerahkan. Nah, sehingga akibatnya kita tidak pernah punya, sebagian besar dari kita ya, tidak pernah punya pengalaman kemenangan rohani, kemenangan iman. Sehingga kehidupan kita mandek, oleh karena itu, maka tubuh darah daging yang masih dikuasai dosa, yang Luther tadi katakan, ya kan, kita itu masih pendosa, itu dosa itu masih tetap hidup. Jadi oleh karena itu ya dengan sendirinya kita menyukai hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang Allah kehendaki.
Bukan berarti orang tidak boleh menjadi kaya dan bekerja, tetapi mencintai kekayaan dan sebagainya, itu kita harus waspada. Oleh karena di dalam Alkitab saja kan diingatkan bahwa kekayaan itu akar dari semua kejahatan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu, ya di situ hatimu. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-19, alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Oleh karena ya seluruh pikiran, perasaan, bahkan kalau kita mau jujur, semua yang terbaik, pikiran yang terbaik itu adalah pikiran cari duit itu caranya gimana. Itu loh. Perasaan yang terindah. Kamu bersukacita paling besar kapan? Ya dapat cuan-cuanan itu. Nah berat. Jadi kalau semua yang terbaik itu hanya untuk dunia, lalu Tuhan itu sebetulnya apa? Tuhan kita. Padahal sudah dikatakan, ada hamba Tuhan yang mengatakan kalimat seperti ini, if Christ is not the Lord of all, kalau Kristus itu bukan Tuhan atas semua hidup kita, ya sebetulnya dia bukan Tuhan gitu loh. Iya, jadi kita harus waspada terhadap realita, meskipun mungkin kita sudah diselamatkan, tapi kalau orang masih terjerat di dalam dosa-dosanya, jangan-jangan keselamatan masih tanda tanya. Oleh karena apa? Karena dalam Matius pasal 7, Yesus kan ketemu orang-orang yang merasa dirinya sudah selamat. Yang Yesus mengatakan, kamu terus-menerus memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi hatimu kan jauh daripadaku. Lalu orang itu mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani engkau, sudah mengusir setan demi namamu, dan sebagainya. Yang Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Lah, kok bisa begitu? Dalam Lukas pasal 13 itu ada orang-orang yang mengatakan, Tuhan, bukankah kemana-mana Tuhan pergi, aku selalu mengikut kamu. Bahkan kita seringkali duduk makan bersama-sama. Yesus juga mengatakan yang sama lagi. Siapa kamu ini? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Jadi, kalau orang masih hidup di dalam dosa, dan sengaja masih mencintai dosanya, jangan-jangan keselamatannya tanda tanya. Oleh karena realitanya di dalam hidup kita, kita kan tahu pendeta-pendeta besar gitu ya, bahkan di dalam Alkitab dalam 2 Timotius itu rekan kerja Paulus sendiri loh, Demas, ternyata memilih meninggalkan Tuhan untuk mencintanya pada dunia. Jadi ini yang terjadi. Gitu. Oke. Oke, Pak Yakub, tapi saya ingin bertanya, tadi Pak Yakub bilang kan sebagian besar orang Kristen maksudnya seperti ini begitu, dan saya juga sering mendengar khotbah-khotbah Pak Yakub di YouTube. Pak Yakub kalau nggak salah bilang 99% atau 90% gitu ya, kan tidak sampai kepada kehendak Tuhan gitu. Itu kan angka yang besar sekali gitu ya, kalau kita sebagai manusia membuat target hanya tercapai 1% aja pun kita mungkin rasa tidak cukup puas. Tapi ini bukan soal bahwa ada resepi yang konkret untuk saya tahu siapa yang diselamatkan dan enggak. Saya enggak tahu. Cuma saya kalau melihat misalnya aja hasil riset dari gereja yang terbaik di dunia. Salah satu terbaik di dunia itu adalah gereja di Willow Creek, yaitu gerejanya dipimpin oleh Bill Hybels yang ada di suburban area di Chicago. Itu gereja dari nol loh. Kemudian berkembang sampai menjadi sekian belas ribu anggotanya. Dan sekarang sudah berapa puluh tahun ya kan. Setiap tahun aja Bill Hybels itu mengadakan sesuatu leadership summit. Melatih hamba-hamba Tuhan seluruh dunia sampai lebih dari 200.000 hamba Tuhan yang pernah dilatih di sana. Tapi diadakan riset. Risetnya sederhana, yaitu untuk 600 aktivis gereja. Yang 600 itu ada yang sudah melayani lebih dari 20 tahun di gereja. Ya kan? Pertanyaannya itu sederhana saja. Yaitu yang pertama, apakah kamu itu sejak melayani di gereja, tanda petik, apa kamu lebih cinta Yesus? Ya jawabnya semuanya ya. Gampang toh. Tapi di bawahnya ada kalimat seperti ini. Jikalau betul kamu mencintai Yesus, dosa-dosamu yang lama itu sekarang sudah mati. Jawab ya apa enggak? Enggak ada yang berani jawabnya.
Lalu gimana? 600 aktivis gereja puluhan tahun ke gereja tidak pernah mengalami dan berani mengklaim punya kemenangan rohani. Lalu gunanya apa kegiatan gereja? Kematian Kristus di atas kayu salib untuk apa? Nah, ini menjadi sesuatu realita yang membuat saya berani mengatakan sebagian besar dari orang Kristen itu berada di dalam suatu posisi yang riskan sekali. Yaitu oleh karena apa? Oleh karena kita mempunyai hati nurani, sudah terbiasa sekali itu menghibur diri. Yaitu kalau saya sudah aktif di gereja, saya sudah banyak doa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah menginjili, pasti saya orang sudah diselamatkan. Nah, padahal di dalam Alkitab, loh enggak begitu. Sekarang contohnya aja, teman dekat dari siapa? Dari Billy Graham, pengkhotbah terbesar di dunia itu, Charles Templeton. Itu adalah orang mendapatkan kasih karunia luar biasa loh. Oleh karena urapannya sampai pada saat dia masih muda sekali, dia yang lebih terkenal dari Billy Graham. Dia khotbah itu sampai lebih dari 2.000 orang yang hadir. Lebih terkenal dari Billy Graham. Tapi, ya kan, pada suatu hari dia membaca akan majalah Life Magazine yang ada gambarannya perempuan yang kurus kering membawa akan bayi yang mati. Dan ternyata membawa batok kelapa sambil menengadahkan matanya ke langit. Lalu ada tulisan di sana, kapan hujan turun? Berarti lebih dari 3 tahun tidak ada hujan di daerah itu. Oh, fotonya banyak sekali. Ada anak yang sudah mau mati, kurus kering itu. Ditungguin burung gagak yang nanti sebentar lagi akan makan mayatnya. Bayangin. Melihat dan membaca akan majalah seperti itu, yang muncul dalam pikiran pendeta besar ini apa coba? Dia bukan lalu berdoa untuk orang-orang ini loh. Yang pertama kali muncul pikirannya apa? Kalau Tuhan itu ada. Nah itu, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, kok dia membiarkan orang tidak salah itu menderita mati sampai mati seperti itu? Terus tanya, terus tanya, terus tanya. Sampai akhirnya mengambil keputusan apa? Saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Lalu dia membuat suatu khotbah farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Mulai hari ini aku tidak mau menjadi orang Kristen lagi. Nah, itu diucapkan oleh siapa? Charles Templeton, pendeta besar. Dan ini baru-baru juga di Cleveland ini seorang pendeta lain lagi, Joshua Harris, lebih dari 1.700 anggotanya. Dan dia membuat suatu statement, kiss goodbye to Jesus Christ. Jadi saya mengecupkan selamat tinggal sama Yesus Kristus. Aku tidak mau percaya lagi. Nah ini loh. Jadi realita bahwa orang yang sudah seperti ini pun bisa kehilangan imannya. Bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi yang masih sangat mencintai dosa-dosanya. Iya, ya itu loh. Sehingga saya berani mengklaim, ya kan, oleh karena ketidakseriusan dari umat Kristen di seluruh dunia. Mereka rata-rata hanya cuma ikut menjadi agamawi Kristen. Yaitu terlibat dengan kegiatan agamawi. Belajar berbuat baik, belajar kasih uang di gereja. Aduh, itu kan bukan jaminan keselamatan. Keselamatan bukan itu. Jadi keselamatan itu Kristus yang menganugerahkan supaya kita itu bisa mempunyai tanda petik sesuatu yang kita pakai untuk menyambut akan anugerah itu. Yang namanya iman tadi. Makanya di dalam Filipi pasal 2 tadi disebutkan, work out, kerjakan keselamatanmu with fear and trembling, dengan takut dan gentar. Kalau enggak takut dan gentar, keselamatan itu jangan-jangan belum kamu terima. Ya ini masalahnya. Ya itu. Yeah. Oke, sekarang kan kita juga memasuki minggu-minggu sengsara, dan kita Zoom hari ini juga sebetulnya untuk mempersiapkan hati kita, dan tadi Pak Yakub juga sudah membahas sedikit tentang itu, dan dari penjelasan Pak Yakub bagaimana dengan kita memasuki minggu-minggu ini, bagaimana kita mengecek kerohanian kita sekali lagi, jangan-jangan kita orang yang belum diselamatkan, dan bagaimana kita bisa kalau memang betul bagaimana kita bisa menjadi sungguh-sungguh gitu, Pak Yakub. Baratnya memeriksa diri apakah kita ini orang yang sudah diselamatkan.
Ya, saya tadi sudah menekankan bahwa Tuhan tahu bahwa keselamatan itu sendiri kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa rasakan. Tapi dengan pengetahuan itu, Tuhan kemudian menganugerahkan anugerah kedua. Anugerah kedua ya adalah iman. Nah, sekarang iman itu pada saat mau memakaikan tubuh darah daging yang saya sebutkan tadi, kita kenali sekarang, ya kan? Yaitu beberapa tanda. Yang pertama, itu yang sebenarnya dikatakan oleh seorang teolog yang besar. Jikalau kamu betul orang yang diselamatkan, seharusnya Roh Kudus itu menggelisahkan jiwamu terus-menerus. Untuk apa? Bukan cuma meninggalkan dosa loh, tapi ingin kenal siapa Tuhan. Jadi menggelisahkan jiwamu, ingin kenal Tuhan. Nah, inilah yang saya sebutkan. Kenapa sih Allah kita aneh? Kalau agama lain tidak ada yang kayak gini. Oleh karena keunikan agama Kristen adalah Allah kita itu pribadi. Pribadi yang bisa diajak ngomong-ngomong. Nah, di dalam agama lain tidak ada ini. Jadi seharusnya kita kenal dia. Makanya di dalam kita sebagai orang-orang reform, kalau memakai akan beberapa buku katekisasi yang dipakai, misalnya Westminster Confession of Faith, pertanyaan pertama adalah sebetulnya tujuan hidup manusia itu apa? Ya, jawabnya apa? To know God, mengenal Tuhan, dan enjoy Him forever. Menikmati hadiratnya selama-lamanya. Nah, berarti seharusnya kalau orang itu ingin supaya dirinya tahu, dirinya sudah diselamatkan, coba kenali apa Roh Kudus di dalam jiwamu menggelisahkan engkau sehingga kamu ingin kenal dia. Nah, orang yang ingin kenal dia akan tahu bahwa sebetulnya ini kenal dia itu bukan hanya sekedar mikir-mikir gitu loh, lalu kepengin tidak begitu. Philip Yancey di dalam salah satu bukunya yang judulnya adalah Reaching for the Invisible God. Nah, dia menceritakan mengenai orang-orang yang sebetulnya aware, sadar. Ya kan? Sehingga ngapain? Ingin kenal Tuhan itu angel banget. Gimana caranya? Waduh, dia ada yang masuk kamar, kunciin kamarnya, matiin lampu, lalu ngomong, Tuhan kasih sinyal dong. Sinyal bahwa engkau itu betul ada. Entah bayangan lewat, entah lampu itu tiba-tiba nyala sendiri, atau pintu yang kukunci itu buka sendiri, atau aku dengar suara gitu. Nah, ternyata berminggu-minggu minta seperti itu pun ya tidak ada apa-apanya, oleh karena Tuhan tidak memberikan jawab untuk permintaan-permintaan yang kekanak-kanakan seperti itu. Lalu kebanyakan orang Kristen bagaimana? Ya setelah kemudian mencoba seperti itu, lama-lama pikir tidak bisa lah. Ya sudah, karena tidak bisa, biasanya orang memakai sesuatu yang namanya defense mechanism, yaitu reaction formation. Nah, defense mechanism reaction formation itu artinya, jikalau aku ingin mendapatkan pengalaman atau sesuatu melalui jalur yang resmi, aku tidak dapat. Nah, aku bisa memakai jalur yang lain. Pasti dapat, tapi dapatnya mungkin cuma 40%, 50%. Tidak apa-apa. Nah, apa itu? Yaitu 90% orang Kristen yang betul ingin mengenal Tuhan akhirnya terjebak di dalam apa? Pokoknya kamu aktif di gereja. Nah, misalnya menjadi guru sekolah minggu. Begitu menjadi guru sekolah minggu dalam waktu 1-2 tahun, nanti jiwamu akan ngomong pada dirimu sendiri. Kamu pasti sudah kenal Tuhan. Oleh karena kamu sekarang sudah bisa mengajarkan firman kepada anak-anak. Bahkan kamu menjadi guru skala minggu yang disenangi anak-anak. Nah, jiwamu akan ngomong pada dirimu sendiri, pasti kamu sudah kenal Tuhan. Sekarang pertanyaannya, betul kenal? Atau itu adalah hasil dari defense mechanism? Itu masalah psikologis gitu. Jadi lalu bagaimana kita kenal Tuhan yang sesungguhnya? Makanya di dalam khotbah di gereja Anda, saya pernah cerita mengenai seorang yang namanya C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis itu siapa? Dia adalah orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, tetapi pada masa remaja dia mengambil keputusan menjadi ateis. Tidak mau jadi Kristen lagi. Oleh karena apa? Dia bosan, dia tidak percaya kepada yang dipercayai orang tuanya. Nah, tapi oleh karena dia pinter, dia menjadi profesor di Oxford University. Di dalam bidang apa? Di dalam bidang English, literature, history. Bayangin, hebat sekali.
Nah, tapi dia ateis. Pada suatu hari dalam perjalanan ketika dia bicara di suatu kota, nah pulangnya dia naik kereta api, sambungan kereta itu sampai ke London ternyata harus menunggu 1 jam. Ya, dia ada di stasiun kereta api itu nunggu 1 jam ngapain? Dia lama-lama lalu mulai mikir, baca koran aja. Dia kemudian cari koran. Ternyata tukang jual koran itu juga jual buku-buku bekas, ditaruh di lantai gitu loh. Ada yang harganya cuma 5 sen, ada 10 sen. Dia kebetulan dia lihat, kok kenal ya? Ada satu nama William McDonald. Itu yang nama itu dia tuh kenal, tapi dia belum punya bukunya. Diambil aja buku yang sudah letak, sudah kotor, yang sudah sobek beberapa bagian itu, dibeli barangkali cuma 5 sen. Nah, judul bukunya aja aneh, fantasy. Ya. Tapi buku yang dia mau baca itu kebetulan McDonald ini orang Kristen. Dan dia mengutip ayat-ayat. Ada dari Efesus, dari Roma, dari Matius. Ketika dia membaca seorang C.S. Lewis, seorang ahli literature loh, ahli bahasa Inggris loh, dia itu tidak ngerti apa ini artinya dan gunanya apa. Ternyata yang namanya angst. Angst itu kegelisahan di dalam batin. Itu ternyata tidak bisa mati. Sampai dia itu kemudian sampai ke rumahnya, tidak bisa tidur dia. Sepanjang malam tidak bisa tidur dia. Lalu ngapain? Ya dia kemudian pagi-pagi pergi ke toko buku Kristen beli Alkitab. Dia coba lihat gitu ya. Waduh, baca tetap tidak ngerti dia. Akhirnya pergi ke toko buku Kristen lagi itu beli apa? Tafsiran, beli commentary. Baca itu artinya apa sih Efesus pasal 1? Tetap juga tidak make sense. Meskipun dia ngerti sudah dijelaskan, tapi dia pikir gunanya apa? Nah, lalu akhirnya dia mengambil keputusan, saya mau tanya kepada Archbishop Canterbury, yaitu pimpinan gereja Anglikan tertinggi yang dia kenal. Yaitu kemudian dia telepon, lalu kemudian mengatakan, punya waktu, saya mau mampir. Oh silahkan. Kemudian ngobrol-ngobrol. Dan dia sudah membawa satu list daftar dari pertanyaan. Dia mulai tanya, jawab, tanya, jawab. Nanti minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi. Dan itu yang disaksikan C.S. Lewis. Aneh sekali. Beberapa minggu kemudian, saya tuh tiba-tiba merasa aneh. Oleh karena saya rasanya kenal banget dengan Yesus Kristus ini. Dan lebih aneh lagi, saya kenapa mencintai dia. Saya kenapa ingin sekali menyembah dia. Permulaan dari seluruh kehidupan yang diubah. Nah ini oleh karena apa? Oleh karena dia tidak membiarkan kegelisahan batin yang dibuat oleh Roh Kudus itu mati. Nah di dalam Alkitab kan diingatkan, jangan memadamkan roh. Nah, begitu suara Roh Kudus kamu hidupkan, you nanti akan mempunyai suatu pengalaman assurance bahwa kamu itu betul sudah diselamatkan. Kamu kenal Yesus Kristus yang kamu sembah itu. Ya itulah. Jadi perlu sekali kita melatih yang sudah dianugerahkan. Oke, thank you Pak Yakub buat jawabannya. Saya juga mau ingatkan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan, nanti kita akan sampaikan pertanyaan kepada Pak Yakub. Masih bicara tentang Jumat Agung ya, saya ingin bertanya lebih dalam Pak Yakub. Kematian Yesus, kita melihat dari sisi manusia dalam waktu kronos begitu ya kan, ada urutan waktunya, tapi kan kalau kita melihat juga Tuhan Yesus kan, kalau Tuhan itu kan dalam tidak waktu seperti kita, dan Tuhan tahu alur ceritanya. Kenapa sih kejadian ini harus terjadi gitu? Kenapa tidak dicegah dari awalnya? Sampai manusia harus jatuh ke dalam dosa dan sampai harus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Pak Yakub. Dan kita juga lihat ini sesuatu yang aneh, seperti seperti terjebak deal dengan iblis begitu. Jadi ini itu memang Allah itu Maha tahu, ya kan? Ya. Tetapi jangan lalu kita pikir bahwa Allah yang Maha tahu merekayasa segala sesuatu secara detail termasuk kejatuhan manusia dalam dosa dan sebagainya. Meskipun ada orang Kristen yang percaya kayak gitu loh. Ya sebetulnya itu ada beberapa pandangan ya kan yang sebetulnya berbeda-beda ya kan, yang disebutkan lapsarianism ya kan, supralapsarianism atau
infralapsarianism, yaitu kalau supralapsarian itu percaya Allah itu Maha Tahu, sehingga Dia yang merencanakan manusia itu jatuh dalam dosa, supaya rencana kekal Allah yang memang nantinya akan mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia itu tercapai. Gitu loh. Lalu kalau infralapsarian itu percaya bahwa Allah baru membuat rencana setelah manusia jatuh dalam dosa. Bagi saya, kita harus ingat loh, Alkitab memang berisi firman Tuhan. Tetapi di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 itu diingatkan ada hal-hal yang memang hanya untuk Allah. Tapi adakah hal-hal yang memang disingkapkan supaya kita mengerti sebagai manusia? Berarti tidak semua yang terkatakan di dalam Alkitab itu manusia perlu tahu. Jadi ada secret-secret dan termasuk tadi. Sebetulnya sampai ini dealing antara Allah dan setan. Ya enggak ada. Kalau Alkitab itu mengatakan bahwa ini adalah Allah yang melihat bahwa manusia adalah manusia yang jatuh berdosa dan sesuai dengan hakikat Allah, ya kan? Allah yang sempurna itu adalah Allah yang adil. Manusia berdosa, ya manusia yang harus dibinasakan. Jadi keadilan Allah tidak bisa dibuang dari dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan Dia tahu manusia tidak mungkin bisa menerima akibat daripada kesalahan atau dosa-dosanya, yaitu kematian yang kekal. Oleh sebab itu Allah rela memberikan dirinya sendiri. Yang disebutkan anaknya yang tunggal. Meskipun kita percaya kata anak tidak seperti pikiran kita, gitu loh. Oleh karena Allah itu satu adanya. Dan kenapa disebut anak? Itu istilah bahasa antropomorfistik. Itu bahasa memakai bahasa manusia. Kenapa disebut anak? Oleh karena yang pertama kali diperanakkan. Itu artinya pertama kali keluar dari diri Allah. The firstborn of God. Pertama kali keluar dari diri Allah, yaitu apa? Pada saat Allah berfirman. Oleh karena itu disebutkan dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mula pertama ada Logos, firman. Firman bersama dengan Allah, dan dengan firman itu Allah menciptakan segala sesuatu. Iya, jadi firman itu adalah kuasa Allah yang menciptakan. Dan sekarang Allah itu memberikan akan kuasa yang seperti itu berinkarnasi menjadi manusia. Iya. Dan untuk apa? Untuk menggantikan manusia yang berdosa menerima hukuman keadilan Allah. Jadi ini bukan antara Tuhan dengan setan. Setan tidak ada apa-apanya. Ini adalah Allah tidak mungkin bisa menerima manusia yang berdosa sebagai anak-anaknya lagi tanpa dosanya ditebus. Tanpa diperdamaikan oleh Allah sendiri. Jadi itulah sebabnya Allah yang kita sebut itu adalah Allah kita sembah itu Allah yang aneh sekali. Oleh karena apa? Apalagi jika mau diteruskan lagi setelah Yesus mati di atas kayu salib. Semua penebusan sudah selesai. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Loh, kok realitanya hidup di dalam dunia ini Yesus masih mengatakan, jikalau kamu tidak mengangkat salibmu, memikul menyangkali dirimu, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh, katanya sudah sempurna ditebus, kok kita masih harus berjuang mematikan dosa itu apa? Nah, kadang-kadang muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Cuma kita ingat, Yohanes pasal yang ke-14 kan mengingatkan di dalam doa dari Yesus itu, Bapa, jangan ambil anak-anakku ini dari dunia. Meskipun dunia ini memusuhi mereka, tapi mereka harus tetap ada di dalam dunia menjadi suatu kesaksian oleh karena masih ada missio Dei, yaitu apa? Misi ilahi yang mereka harus lakukan, yaitu menjadi demonstrasi, bukti orang berdosa yang bisa dibebaskan dari dosa. Ya itulah, sehingga kita ini diberikan justru apa? Ini privilege. Jadi ini adalah bonus kalau kita masih boleh hidup di dunia sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk
dengan pertolongan Tuhan yang tadinya memberikan macam-macam itu kepada kita untuk mematikan dosa. Makanya semakin kita berjalan di dalam jalan Tuhan, semakin lama kita makin dibentuk mirip seperti Kristus. Sehingga sama seperti Paulus dalam Filipi pasal 3, setelah dia makin lama, makin ngerti, dia ngomong apa? Yang ku kehendaki adalah mati menderita seperti Kristus. Coba istilahnya adalah supaya aku juga bisa merasakan, ya kan, kematian sama seperti Kristus, ikut mencicipi cawan pahit. Yaitu apa? Dengan itulah kematian dosa itu betul-betul itu kualami. Yang tadinya sudah dikerjakan Kristus secara sempurna. Gitu. Jadi itu adalah realita yang ada pada saat kita merayakan Jumat Agung. Terima kasih Pak Yakub atas penjelasannya. Saya lihat sudah ada yang bertanya dari Jefferson. Melatih yang sudah dianugerahkan. Maksudnya apa? Ya Pak Yakub, yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah keselamatan. Bagaimana keselamatan itu dapat dilatih? Atau maksudnya melatih talent yang telah Tuhan berikan? Silakan Pak Yakub. Itu kan saya ambil dari Alkitab. Jadi disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, kamu harus mengerjakan, bukan melatih, mengerjakan keselamatanmu. Berarti keselamatan yang sudah dianugerahkan ini, itu kalau kita diamkan saja, kita bukan orang yang berterima kasih atas anugerah. Itu lalu menjadi cheap grace, anugerah murahan. Itulah oleh karena itu Bonhoeffer mengatakan jangan hidup di dalam keselamatan yang kamu nilai sebagai anugerah murahan. Ini very costly. Tapi tetap harus dikerjakan. Karena apa? Yang diselamatkan itu mula-mula adalah roh kita. Roh kita sudah tidak perlu lagi ngapa-ngapain itu dalam arti disucikan lagi. Enggak. Tetapi roh kita kan harus menguasai seluruh tubuh darah daging kita supaya memakainya sebagai senjata kebenaran. Nah itulah sehingga keselamatan yang sudah hadir dalam roh kita itu harus operate. Nah untuk harus operate itu perlu sekali mengerjakannya. Itu artinya bukan mengerjakan keselamatan lagi, tetapi oleh karena menghadirkan keselamatan untuk apa? Untuk supaya setiap anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Nah, saya kasih contoh aja sederhana. Saya pernah cerita kok ini di gereja Alien. Ada seorang pemuda saya kenal. Pada suatu hari dia mau lulus SMA, dia minta kepada mamanya. Yaitu, Ma, aku kasih motor dong. Nah, mamanya mengatakan, enggak. Kamu kalau naik motor nanti ngebut. Nah kan, tapi oleh karena teman-temannya pada punya motor, akhirnya juga mamanya itu kasihan, dikasih motor. Betul. Bulan pertama naik motor, dia juga masih ingat kata-kata mamanya. Tapi oleh karena teman-temannya juga tukang ngebut, wah pada suatu hari dia merasa terpancing, ya, kebut-kebutan dengan teman-temannya, ternyata tabrakan. Akhirnya dua kakinya itu patah tulangnya. Terpaksa bawa rumah sakit, ya kan, dioperasi, disambung pakai pen, pakai metal gitu, lalu digip, lalu dia digantung gitu, udah gerak-gerak dulu beberapa hari, lebih dari 2 minggu, iya. Nah, pada suatu hari kemudian sama dokter itu dironsen, ya kan, dironsen, mau dibuka giginya itu, ketahuan ternyata tulangnya tuh sambungannya bagus sekali. Jadi sudah sembuh ya. Kemudian dokter mengatakan kepada dia, nak, besok itu kamu mulai belajar jalan ya. Itu. Ya sudah, kamu sudah sembuh. Oke. Betul, pagi-pagi setelah dibersihin badannya sama nurse, kemudian minta bantuan dua orang perawat untuk pegangin tangannya. Dia ngapain? Dia mencoba jalan. Dia turun dari ranjangnya setelah lebih dari 2 minggu tidak turun. Bayangin. Begitu napak kakinya ke lantai, teriak dia. Aduh, luar biasa, sakitnya bukan main. Wah, keluar keringat, dingin sampai nggak karu-karuan, langsung dia tidur di tempat tidurnya lagi sampai terengah-engah dan mengatakan, nggak mau jalan.
dibujuk-bujuk sama suster-suster, enggak mau. Coba lagi enggak mau. Besok paginya, ya kan, dokter datang lalu tanya kepada suster kepala, ya apa itu pemuda itu sudah belajar jalan belum? Ya itu, enggak mau belajar jalan. Oke, dokternya senyum sambil deketin pemuda itu. Nah, ini pilihanmu sendiri. Lu mau belajar jalan, kamu pasti akan bisa jalan lagi. You enggak mau belajar jalan, sampai mati kamu tidur. Ya sudah ditinggal pergi. Itu putusanmu sendiri. Dia mikir-mikir, dia mikir-mikir. Ya sudah, minta tolong 2 suster lagi pegangan. Turun lagi, waduh sakitnya. Ternyata ada karu-karuan. Tapi, ya kan, sore hari latihan lagi, wah sakitnya mulai kurang. Besok gitu sakitnya mulai kurang. Lusa sakitnya mulai kurang. Akhirnya 3 hari kemudian dia sudah pakai krek. Oleh karena apa? Dia sudah bisa jalan. Pincang-pincang. Sekarang sudah kemana-mana. Nah, keselamatan itu mirip. Meskipun tidak sama. Lebih dahsyat. Jadi orang sudah sembuh seperti ini. Keselamatan sudah dianugerahkan. Banyak orang Kristen itu tidak work out. Ya itulah. Jadi ini bukan kok keselamatan kok dicoba-coba. Tidak ada dicoba-coba. Persoalannya dikerjakan. Nah, supaya betul-betul realita keselamatan kamu rasakan, kamu alami, kamu mengerti, kamu hidupi. Nah, sebelumnya keselamatan itu cuma asumsi. Tuhan janji kok. Ya toh, kalau saya percaya sama Tuhan Yesus selamat, tapi asumsi, saudara, karena belum menjadi reality yang dialami. Nah, makanya harus dikerjakan. Oke. Ya. Oke, Pak. Tapi dalam mengerjakan keselamatan itu Tuhan menjamin pasti kita akan berhasil atau sebenarnya bergantung pada kita mau workout atau enggak itu, Pak Yakub? Loh, saya percaya sekali sebetulnya keberhasilannya itu juga bukan menjadi penentu daripada keselamatan itu real apa enggak. Sebab ada orang-orang dari latar belakang yang lebih sulit dari kita. Misalnya lahir dari keluarga yang berantakan, tidak karu-karuan, sehingga segala macam aspek hidupnya itu penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Ya jangan dibandingkan dengan orang yang lahir dari keluarga baik-baik, gitu ya, yang penuh cinta kasih, gitulah. Bagi orang yang seperti itu, rasanya ya keselamatan itu langsung itu bisa dinikmati seperti orang naik mobil di jalan tol itu langsung ngebut. Nah, sehingga beda-beda, gitu. Oke. Ya. Oke, Yakub. Ada lagi yang bertanya. Oke, yang kedua ya. Dari Pak Timotius Gunawan. Pak, Allah yang Maha Kudus, Angry God, dan Maha Kasih, Loving God adalah 2 atribut Allah pada saat bersamaan yang sulit dapat kita pahami dengan sempurna. Apakah contoh paradoks ini hanya dapat kita terima saja? Bukan terima saja, itu dalam arti secara pasif. Oleh karena sebetulnya setiap orang yang sudah diselamatkan, ada Roh Kudus yang selalu mendidik, menemani, menuntun kita. Makanya Roh Kudus kan disebutkan Parakletos, yaitu Roh Allah yang walk along with us, yang selalu mendampingi kita. Nah, dengan sendirinya sama seperti halnya dengan fungsi Roh Kudus, itu dengan sendirinya orang yang mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, dia tidak mempunyai suatu prejudis terhadap angry God. Tidak punya. Jadi dia tidak keberatan oleh karena angry God, itu tidak mungkin dimanifestasikan itu dengan tanda petik tanpa reason untuk mematikan dosa. Sehingga angry God bagi orang yang sudah diselamatkan, di dalam Ibrani pasal 12, mirip seperti bapak yang men-spank anaknya. Oleh karena mendisiplin, bukan karena punishment. Jadi anak yang dicintai kadang-kadang itu masih perlu diajar. Nah, itu angry God jikalau kita itu masih berkajang di dalam dosa. Makanya maaf ya, kadang-kadang sampai Tuhan itu melakukan intervensi kepada poin yang tidak masuk akal lagi. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 misalnya, dan 1 Timotius pasal yang pertama, apa itu?
itu kadang-kadang karena orang percaya suka berkajang dalam dosa. Sehingga Paulus itu sampai mengatakan dalam Korintus, aku akan serahkan mereka pada iblis. Bayangin, supaya apa? Kan aku sudah tidak berdaya lagi. Didoakan, ditegur, tidak berdaya. Nah, angry God kadang-kadang mengizinkan. Diserahkan sama iblis supaya apa? Supaya iblis itu memberikan sakit, penyakit, menyengsarakan. Nah, pada saat kamu sudah sakit, surat Petrus mengatakan apa? Kamu kan berhenti berbuat dosa. Nah, itu. Jadi angry God jangan sampai, kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang, kalau orang Jawa itu mengatakan dablek gitu loh. Terus-menerus mau menyukai dosa-dosanya. Saya mengatakan, you jangan main-main sama Tuhan. Nanti jangan-jangan angry God itu manifestasinya sampai seperti ini. Bahaya sekali. Untuk apa hidup? Ya itulah. Jadi kita tidak takut dengan angry God. Oleh karena apa? Dia adalah angry pada saat kita berbuat dosa. Dia tidak pernah angry without reason. Tidak pernah. Iya. Oke, thank you Pak Yakub. Buat Bapak Ibu sekali lagi teman-teman, saya juga sekali lagi mengajak kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ini kesempatan yang sangat berharga, kita bisa langsung bertanya dengan Pak Yakub. Ini satu pertanyaan lagi Pak Yakub dari Rifai Chen. Upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang yang berdosa akan menghadapi kematian. Tetapi pada esensinya roh itu adalah kekal. Yang mati adalah tubuh. Bagaimana kita memahami esensi pentingnya kebangkitan tubuh itu dibandingkan dengan roh yang kekal? Apakah maut di sini diartikan sebagai neraka? Terima kasih. Oh, maksudnya itu apa ya? Sudah arah dari pertanyaan itu. Oleh karena yang dibangkitkan itu bukan tubuh kita yang sekarang ini. Jadi yang kalau ada orang mati dibangkitkan, itu nanti akan mendapatkan tubuh yang baru. Jadi kita perlu waspada dengan sungguh-sungguh bahwa sebetulnya kita yang sesungguhnya itu adalah roh kita ini. Jadi tubuh darah daging kita ini hanya pakaian yang kita pakai. Cuma pakaian yang istimewa sekali, yang terus-menerus diperbarui secara alami. Jadi sel-sel kita yang lama mati diganti sel-sel yang hidup. Nah, pada saat kita usianya 5 tahun, kita memakai pakaian anak kecil seperti itu, ya kan? Otak kita juga masih sederhana sekali. Begitu sudah menjadi 25 tahun, saya menjadi manusia yang luar biasa pinternya, menjadi creator ini dan itu, dan sebagainya. Tetapi tetap semuanya itu hanya kostum. Makanya kalau ada orang mati, itu saya seringkali berkunjung itu hanya pada siang hari supaya ngomong-ngomong sama keluarga yang sedang berduka. Untuk apa? Saya ingatkan apa yang menjadi kebenaran firman. Misalnya yang mati itu ada yang meninggal adalah suami atau ayah. Lalu saya kumpulkan istri dan anak-anaknya di samping di peti jenazah itu sambil mengatakan pelan-pelan. Pandangi wajah suamimu. Pandangi wajah ayahmu untuk terakhir kalinya. Karena kamu tidak akan ketemu dia lagi. Tapi jangan takut. Oleh karena apa? Kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya itu sempurna nanti. Sehingga kamu tidak lagi membutuhkan ikatan-ikatan sama seperti pada saat hidup di dunia. Iya, tidak ada. Jadi pada saat kita itu nanti ada dalam kerajaan surga, ketemu suami kita yang sudah meninggal atau engkong kita atau emak kita, saudara tidak membawa memori yang lama. Oleh karena apa? Di dalam 1 Korintus kan disebutkan pasal 15, tubuh darah daging tidak mewarisi surga. Berarti saudara akan mendapatkan tubuh darah daging yang baru, yang sexless, yang tidak laki, tidak perempuan, sama seperti malaikat di surga. Dan saudara tidak membawa memori-memori yang lalu. Jadi ini kekekalan daripada roh yang mendapat tubuh yang baru bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang binasa, kita tidak tahu. Oleh karena kita tidak bisa membayangkan keadaan neraka seperti apa. Tidak bisa. Jadi
Ulangan 29 mesti dipakai lagi. Yaitu apa? Hal yang sekretif itu hanya milik Tuhan. Ya. Tapi yang disingkapkan aja, itu yang kita boleh belajar tahu. Jadi kalau mau tahu di neraka seperti apa, ya enggak tahu. Gitu. Cuma Ya. saya percaya ada. Gitu. Ya. Oke. Saya jadi kepikir pertanyaan tambahan Pak Yakub, ketika Tuhan Yesus bangkit begitu kan, bertemu dengan murid-muridnya, bahkan kan masih ada lubangnya gitu, dan dan Tuhan Yesus expect mereka mengenalinya. Jadi ini khusus untuk kejadian itu atau sebenarnya memang tidak ada kesamaan sama sekali Pak Yakub? Oleh karena sebetulnya Alkitab itu mengingatkan kepada kita bahwa tubuh baru yang Tuhan itu pakai itu different. Nah, kalau different, kenapa bisa different? Oleh karena Maria Magdalena tidak kenal lagi. Ketemu tidak kenal lagi. Bahkan murid-murid ketemu itu menganggapnya, loh, siapa dia ini? Hantu kah? Apa? Nah, begitu loh. Dan nanti kalau kita lihat, itu dua orang yang bersama-sama dengan Yesus ke Emmaus. Sepanjang jalan omong-omong sama Tuhan Yesus, tidak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Begitu sudah duduk sama-sama, dan Yesus mengambil roti, lalu memberikan berkat, tiba-tiba mereka itu kaget oleh karena apa? Sadar. Siapa yang melakukan seperti itu? Tidak ada yang lain kecuali Rabuni, Tuhanku, guruku. Nah, itulah. Jadi, apalagi kalau kita mau melihat di dalam Wahyu, Yesus nanti hadirnya itu seperti domba, seperti anak domba. Meskipun bekas luka-lukanya masih ada. Ada. Tapi pada saat yang sama, Yesus bisa hadir sebagai orang tua yang rambutnya putih. Itu bahkan disebutkan itu kakinya seperti tembaga yang keluar dari perapian dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan. Tapi itu adalah Yesus. Jadi Yesus yang seperti yang menunjukkan tangannya itu di dalam momentum itu. Supaya mengingatkan mereka bahwa akulah dia dan bukan yang lain. Dan kamu masih boleh juga dapat kesempatan khususnya untuk Thomas saat itu. Untuk bisa mencucukkan tangannya kalau dia berani. Iya. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi dari Denny Raharja. Saya mau tanya, apakah keselamatan itu bisa hilang Pak? Saya tidak percaya keselamatan bisa hilang. Iya. Cuma siapa yang diselamatkan, saya tidak tahu. Jadi kalau sekarang itu orang ngaku-ngaku diselamatkan, sama seperti yang tadi saya katakan, tapi belum tentu dia diselamatkan jikalau ternyata realitanya dia masih sangat mencintai dosa dan menikmatinya. Lalu bagaimana dia bisa make sure bahwa dia selamatkan? Tapi kalau orang diselamatkan, tidak mungkin hilang. Oleh karena apa? Itu adalah anugerah. Dan anugerah dalam bentuk yang namanya prevenient grace. Agustinus mengatakan, anugerah yang memungkinkan mengawali sehingga orang yang tidak percaya bisa jadi percaya. Itu ada dalam Filipi 1 ayatnya ke-6. Ya, dia mau mulai sesuatu. Sehingga setelah itu ya kelanjutannya seharusnya ada cooperation, gitu, ada sufficient grace dan ada efficient grace. Jadi anugerah nggak mungkin bisa hilang. Dalam Yohanes pasal 10, semua domba-domba yang engkau serahkan kepada tanganku, Bapa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil daripadanya. Tidak ada. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah anak Tuhan akan kehilangan salvation-nya atau once saved forever saved? Contoh orang Kristen murtad atau pindah agama, keselamatan itu hilang. Kurang lebih mirip-mirip ya Pak. Ya, saya tidak tahu juga. Oleh karena ada orang yang jalannya ngalang-ngalang, ya kan? Barangkali pindah agama nanti sebelum mati balik lagi. Juga kita tidak tahu. Oleh karena hidup ini ajaib sekali. Oleh karena di dalam momen-momen terakhir aja, ternyata seringkali masih ada kesempatan untuk bertobat. Sama seperti hanya dengan penjahat di sebelah Yesus. Begitu. Sehingga tugas kita ini bukan hanya melihat fenomena luar, lalu membuat judgement. Jangan, kita doakan saja. Bahkan termasuk orang-orang yang memusuhi sekali kekristenan, harusnya kita doakan mereka. Ya. Oke, baik Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
dari teman-teman panitia, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya jangan dicari-cari. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau nggak, mungkin Pak Yakub bisa memberikan kepada kita closing statement atau kesimpulan dari Zoom malam hari ini yang mempersiapkan hati kita untuk Jumat Agung, Pak. Iya, saya percaya sekali bahwa Jumat Agung itu merupakan puncak daripada atau senter daripada iman Kristiani. Oleh karena apa? Oleh karena di sana tersingkap mengenai puncak daripada seluruh rencana keselamatan Allah itu sendiri. Bahwa dia datang itu untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib. Nah, sehingga seharusnya kita bersama-sama itu take it seriously, serius banget. Dan take it personally, yaitu secara pribadi. Kita betul-betul mempersiapkan diri supaya seluruh pikiran dan hati kita belajar untuk mendekatkan diri supaya apa? Supaya kita bisa mengalami betul-betul bahwa dia yang sudah mati bagi kita itu adalah dia yang hadir di dalam diri kita untuk memberikan kuasa mematikan dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita. Jadi kiranya Tuhan memberkati akan seluruh jemaat GKY Pluit dan juga di PIK supaya bersama-sama kita boleh mempersembahkan akan rangkaian ibadat itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara itu dipanggil bukan menjadi peserta untuk nonton, tapi saudara semuanya adalah orang-orang yang mempersembahkan ibadat. Makanya jangan heran ya, persiapan panitia, termasuk panitia omong-omong malam ini aja, siapnya sudah 2 bulan lebih loh. Untuk apa? Kalau untuk manusia, enggak. Semuanya dilakukan oleh karena ingin sekali memberikan hati dan pikiran untuk Tuhan. Yang menilai itu hanya Tuhan. Jadi itulah yang menjadi misteri daripada semua kegiatan rohani kita. Tuhan kiranya memberkati kalian semua. Baik, Pak Yakub. Terima kasih sekali lagi Pak Yakub untuk waktunya. Malam hari ini kita bisa belajar banyak sekali. Dan sekali lagi minta kesediaan Pak Yakub untuk pimpin kita dalam doa tutup ya Pak. Oke. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Allah yang hidup, kami tahu kami manusia yang berdosa. Kami tahu kami tidak berlayak untuk menyebut diri kami anak-anak-Mu dan memanggil Engkau Bapa kami. Tuhan, tolong kami. Supaya di dalam persiapan menjelang kami memperingati masa-masa kesengsaraan dan kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami betul-betul berikan. Pikiran kami persembahkan. Sehingga kami betul-betul ingin supaya pikiran dan hati kami betul-betul tertuju untuk masa-masa yang seperti itu. Tuhan beri supaya kami mempunyai hati yang bersyukur, supaya kami betul-betul boleh mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat, bahkan retreat yang nanti akan dilakukan ini. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati panitia yang sudah mengupayakan suatu percakapan seperti ini. Berkati kami semua yang ternyata juga mau berpartisipasi ikut mendengarkan. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakub. Sekali lagi, saya mau acara malam hari ini kita sudah selesai. Sekali lagi, ini dari panitia katanya sangat tinggi antusiasnya, 300 orang lebih, plus di YouTube ada 100 orang lebih, 500-an. Dan saya mau sekali lagi mengajak teman-teman untuk retreat online. Jadi GKY Pluit mengadakan acara retreat online Jumat Agung dari tanggal 29 Maret sampai 2 April 2021. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Mungkin buat teman-teman yang tadi masuknya belum lihat, sekali lagi, jadi saya umumkan sekali lagi, retreat online Alone with God 29 Maret sampai 2 April 2021, ibadah Jumat Agung kita 2 April 2021 dan ibadah Paskah 4 April 2021. Jadi di dalam retreat online ini setiap pagi pukul 7 panitia akan membagikan bahan saat teduh pribadi di WA grup. Dan
pukul 12.30 itu ada online talk show. Nah, ini ada pembicaranya 29 Maret GI Rainer, 30 Maret aja lah, cari sendiri aja. 31 Maret ada GI Tommy, dan 1 April GI Julius Lee. Dan di malam harinya ada night worship dan group meeting di Zoom. Jadi ada pembicara juga di sini, ada Pendeta Rahmiati tanggal 29 Maret, 30 Maret ada Pendeta Beni Solihin, 31 Maret ada Musa Erwin Sutanto, dan 1 April Musa Jimin Husin. Dan di tanggal 2 Aprilnya tentu ibadah Jumat Agung jam 9 dengan pembicaranya GI Freddy Liao. Oke, demikian aja pengumumannya. Dan peserta wajib mendaftar dengan scan barcode ini. Jadi bisa ini ada barcode-nya, bisa di-scan atau melalui Jemaat Care, atau juga bisa ketik di ini yang di link berikut di bawah ini yang ada di layar Bapak Ibu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kita sudah belajar banyak. Sekali lagi Tuhan memberkati. Selamat malam.